Kalau kita mencari sahabat yang baik, sahabat yang soleh, itu susahnya bukan main. Tapi kalau kita mencari musuh, jangankan satu musuh, jangankan 2 musuh, 3 musuh, 4 musuh, 500 musuh, 1000 musuh, itu akan mudah. Gimana gak mudah? Musuh kita mesti cari di depan ada orang, kita pukul dia keras-keras, pasti dia akan marah. Dia akan memukul kita bergantian. Dan dari situ sudah ketahuan, musuh itu begitu mudahnya kita cari, tapi sahabat begitu susahnya kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum banyak rezekinya, semoga Allah murahkan rezekinya. Bagi yang belum mendapatkan jodoh, semoga Allah berikan jodohnya. Bagi yang belum punya anak, semoga Allah berikan keturunan yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, baiklah, saya ingin melanjutkan beberapa hari yang lalu tentang masalah kebahagiaan hidup menurut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 hal yang sudah saya jelaskan, arba'u min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu salihah wa auladuhu abrara. 4 macam kebahagiaan. Yang pertama adalah mendapatkan seorang pasangan hidup yang saleh atau salehah. Wa auladuhu abrara, mendapatkan anak yang saleh atau salehah. Wa khulata'uhu salihin wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Nah, yang ketiga dan keempat ini yang akan saya sampaikan, yaitu tentang masalah wa khulata'uhu salihin, mendapatkan sahabat, teman yang baik, teman yang soleh dan solehah. Ini yang susah. Kalau kita salah dalam bergaul, kita orang yang baik, kemudian kita bergaul kepada orang yang tidak baik, yang suka mabuk, yang suka ganja, yang suka boat, minum-minuman keras, itu dianggap satu hal yang biasa. Kemudian orang yang biasa tidak pernah melakukan ibadah sholat, tidak pernah melakukan puasa, yang selalu melawan perintah orang tuanya, bahkan durhaka kepada ibu dan bapaknya, bahkan berani membunuh ibu kandungnya. Nah, kalau hal-hal semacam ini kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik, maka akhlak kita akan menjadi tidak baik. Maka ketika kita ingin mengetahui bagaimana akhlak orang itu, lihat kepada siapa dia bergaul. Kalau dia bergaul kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang yang saleh, maka dia akan mendapatkan keimanan, hatinya menjadi hati yang tenang dan tentram, akan mendapatkan menjadi anak yang baik, yang saleh. Tapi kalau dia bergaulnya dengan orang yang tidak baik, maka dia akan tidak baik, lama-kelamaan akan menular. Karena dia biasa melihat orang itu memukul, karena dia melihat orang itu biasa minum minuman keras, maka karena dia sudah biasa melihat hal-hal yang buruk, maka itu dianggap satu hal yang biasa. Misal begini,
Kita nggak pernah makan di samping tempat sampah. Maka ketika kita makan di sampingnya itu ada sampah, kita akan muntah, mungkin akan geli, bahkan nggak bisa masuk makanan ke dalam mulut kita. Kenapa? Karena kita nggak biasa. Tapi kita biasakan sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan kita bekerja di tempat pembuangan sampah. Maka sebulan 2 bulan yang tadinya kita geli, yang tadinya kita jijik, maka ketika kita sudah terbiasa, kita sudah makan atau terbiasa makan, maka yang tadinya kita enak, yang tadinya kita jijik akan hilang semua. Kenapa? Karena lama kelamaan kita akan terbiasa. Begitulah dalam pergaulan. Kalau kita salah di dalam memilih, salah di dalam bergaul, maka kita akan rusak. Kalau kita mencari sahabat yang baik, sahabat yang soleh, itu susahnya bukan main. Tapi kalau kita mencari musuh, jangankan 1 musuh, jangankan 2 musuh, 3 musuh, 4 musuh, 500 musuh, 1000 musuh, itu akan mudah. Gimana gak mudah? Musuh kita nggak usah cari, di depan ada orang, kita pukul dia sekeras-kerasnya, pasti dia akan marah. Dan dia akan memukul kita bergantian. Dan dari situ sudah ketahuan, musuh itu begitu mudahnya kita cari, tapi sahabat begitu susahnya kita dapatkan yang baik. Makanya kalau kita ingin bergaul dengan orang yang soleh, bergaulah di tempat-tempat yang baik, di majelis-majelis ilmu, di masjid, di musola, berteman dengan orang-orang yang baik, maka insya Allah hati kita akan baik. Betul nggak? Itu pasti seperti itu. Makanya orang tadinya dia bergaul dengan orang yang baik, yang tidak baik, kemudian dimasukkan ke dalam pondok pesantren oleh ibunya, bapaknya, berubahlah dia. Yang tadinya tidak sholat, dia menjadi sholat. Yang tadinya dia tidak pernah membaca Al-Quran, jadi membaca Al-Quran. Yang tadinya tidak pernah puasa Senin Kemis, puasa sunnah, akhirnya dia jadi terbiasa karena di pondok pesantren yang membiasakan puasa Senin Kemis. Dia bergaul dengan orang baik, dia akan baik. Tapi ketika dia kembali dari pesantrennya ke kampung halamannya, kemudian dia kembali bergaul lagi dengan orang-orang yang tidak baik, maka lama-kelamaan akan terkikis. Sifat-sifat baiknya akan hilang karena dia bergaul kembali dengan orang-orang yang tidak baik. Sama seperti narkoba, dia sudah pindah, hijrah, udah gak mau lagi bergaul dengan orang-orang pecandu narkoba. Dia sudah insaf. Tapi akhirnya ketika dia insaf, dia merasa, dia yakin dia sudah kuat, dia kembali lagi, comeback lagi kepada teman-teman yang dulu, yang tadinya dia yakin tidak akan mungkin dia terkena kembali. Karena pergaulan yang begitu bebas dan lepasnya, akhirnya dia pun terjerat kembali ke dalam dunia hitam. Itulah yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, orang yang bahagia adalah orang yang memiliki teman yang sejati, teman yang soleh dan solehah. Bukan hanya di waktu dia senang, tapi di waktu dia susah. Orang yang teman baik, yang sejati, dia akan membantu kehidupan daripada sahabatnya, keluarganya. Yang terakhir, yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Orang yang bahagia adalah orang yang mendapatkan pekerjaan di negerinya sendiri. Coba kita bayangkan, berapa banyak orang yang ingin mencari kehidupan dunia karena di negerinya, di kampungnya begitu susahnya. Akhirnya dia sampai menjual sebidang tanah untuk modal pergi ke luar negeri dengan biaya 10 juta rupiah. Dia ke Taiwan, dia ke Hong Kong, dia ke Malaysia, dia ke Singapura, negeri Arab dan lain sebagainya. 4 tahun, 5 tahun dia tidak pulang. Dia
dia tidak bertemu dengan keluarganya, dia tidak bertemu dengan anaknya, dia tidak bertemu dengan sang suaminya, apakah ada kebahagiaan? Selama 5 tahun dia mencari nafkah, tapi dia tidak berjumpa dengan orang-orang yang dia cintai. Akhirnya apa yang terjadi? Berapa banyak ketika dia punya uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, gajinya 5 juta, ada yang gajinya 10 juta, dia transfer ke kampung halamannya, ke sang suaminya. Mohon maaf, ini hanya kasus ketika sang suaminya terpisah dengan sang istrinya, kemudian sang suaminya nggak kuat menahan biologis nafsunya, akhirnya dia kawin. Dari modal yang diberikan oleh sang istrinya setiap bulan dimanfaatkan untuk pernikahan dirinya, untuk membiayai sang istri barunya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Sang istri mencari sesuap nasi begitu lemah dan tak berdaya, demi semata-mata ingin mengangkat derajat keluarganya. Tapi akhirnya harta yang dicari dengan susah dan payahnya malah justru dimanfaatkan oleh sang suaminya yang tidak bertanggung jawab. Makanya itu tidak termasuk bahagia. Kalau dia ingin bahagia, carilah rezeki di negerinya sendiri. Kalau seandainya pun itu terpaksa, kalau bisa bawa tuh anaknya, bawa suaminya, suami bawa istrinya, istri bawa suaminya. Dia bisa tetap hidup bersama walaupun dia berada di negeri orang, tapi dia tetap bersikukuh atau hidup bersama dengan anak, istri, suami, dan ayahnya atau istrinya. Itulah kenikmatan yang benar-benar yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin bahagia, yaitu kita punya teman yang baik, kita punya pekerjaannya di tempat kita sendiri atau di negeri kita sendiri. Hanya ini yang dapat saya sampaikan kepada sahabat-sahabatku semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.